Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi at'amana bi ni'matil iman wal islam wa atama alaina ni'mah wa ja'ala ummatana khaira ummah. Asyhadu an la ilaha illallah wahda syahadatan liman ittasama biha khaira isma wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu lil alamin rahmah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Ada ungkapan orang Arab sebelum saya menyampaikan materi. Ungkapannya adalah begini: lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Lau kana hubbuka shadiqan, kalau seandainya cintamu itu adalah cinta yang benar, cinta yang sejati, bukan cinta palsu, la ata'tahu, pasti kamu itu akan mentaatinya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Sesungguhnya orang yang muhibbah, mencintai, liman yuhibbu, pada sesuatu yang dicintainya, muti'un. Ya, hak orang yang dicintai adalah ditaati. Jadi kalau orang itu ngaku cinta Nabi, enggak cinta pada Nabi, maka hubbuka laisa shadiqan. Cintanya bukan cinta yang benar. Jadi kalau ada misalnya seorang istri ngomong, ditanya sama suaminya, "Mi atau Bu, sampean itu cinta sama saya apa enggak?" Ibu-ibu jawab gimana? Cinta lah Pak. Ya kalau gitu tolong buatkan kopi lah Bu. Kopa kopi. Nah gitu misalnya ya. Nah ini cintanya sodikon atau enggak ya? Ya, sampean cinta aku enggak ya? Gimana bapak-bapak jawabnya? Gimana Pak? Cintanya berapa persen Pak? Hah? Lah kemudian ibunya, "Pak, belanjanya habis Pak. Blonjo, sopa sopi ya iku. Nah, misalnya gitu loh ya. Nah. Ada yang begitu? Ada? Dari ini Gus Ikdam, wonge teko wonge. Ya. Ya, itu kalau kita cinta Nabi, ya cintalah yang sungguh. Taatlah pada perintah. Itu ya. Salah satu ketaatan kita, risalahnya itu adalah risalah yang rahmatan lil alamin. Untuk seluruh penjuru dunia. Bukan hanya rahmatan lil mukminin atau lil muslimin saja. Hari ini kita lagi dihadapkan satu fakta tentang Palestina, tentang Gaza. Ya, Palestina ini adalah dulu namanya Syam. Di situ ada Baitul Maqdis. Tahun 16 Hijriah, Sayyidina Umar Ibnul Khattab dengan pasukannya yang komplit. Ya, pasukannya ada banyak pasukan di situ. Ada Yazid bin Abi Sufyan ya, bukan Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Abu Sufyan, kemudian ada Khalid bin Walid, ada Ubaidah ibnu Jarrah ya, menaklukkan dengan damai. Waktu itu hanya dikepung saja. Perlawanannya singkat. Kemudian sang pemegang kunci Baitul Maqdis mau menyerahkan kunci itu hanya kepada seorang pemimpin muslim, yakni Khalifah Umar Ibn Khattab, tahun 16 Hijriah atau tahun 6306 Masehi, atau ada yang mengatakan 6307 Masehi, kira-kira 1388 tahun yang lalu.
Ya. Kemudian setelah dikuasai beratus-ratus tahun Baitul Maqdis ini hidup damai, ada orang Kristen, ada orang Yahudi, ada orang Muslim. Ketika kekhalifahan Abbasiyah melemah, kemudian ada kekhalifahan Fatimiyah sekitar tahun 1000 sekian lah ya. Di Asia Tengah ada Kesultanan Seljuk. Fatimiyah ini adalah Syi'i ya. Di Seljuk ini karena kelemahan Abbasiyah yang mempertahankan dengan Sunni karena pertikaian itu, maka Baitul Maqdis di tahun 1099 direbut oleh Romawi. Dikuasai oleh Romawi. Pada tahun itu kaum muslimin sekitar jumlahnya 70.000 orang dibantai, tidak peduli anak-anak, tidak peduli ibu-ibu, dibantai. Dikisahkan dalam satu sejarah, Baitul Maqdis genangan darahnya sampai semata kaki. Kenangan itu menyakitkan kaum muslimin. Kaum muslimin berupaya lagi membebaskan Baitul Maqdis. Terus berupaya membebaskan Baitul Maqdis adalah Imamuddin Zangki yang punya anak Nuruddin Zangki, berupaya untuk menaklukkan itu hingga wafat. Maka muncullah tokoh kawan karib dari Nuruddin Zangki yang dia awalnya ogah menaklukkan. Maka dengan takdirnya Allah menakdirkan kayaknya dialah yang harus menaklukkan, yang disebut dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Pada tahun 1187, kira-kira sudah 88 tahun Baitul Maqdis itu dijadikan gereja, dijadikan tempat ibadah orang Kristen. Maka Salahuddin Al-Ayyubi dengan ketinggian ilmunya, fikih, beliau ahli fikih, maka ketika menaklukkan Baitul Maqdis, dia taklukkan dengan damai. Orang Kristen takut kalau dibalas lagi darah harus dibayar dengan darah. Tidak. Kelembutan hati Salahuddin Al-Ayyubi, dan itu adalah sikap kasih sayang Islam, maka ditaklukkan lagi dengan damai. Pada 27 Rajab ya, di tanggal 27 Rajab 583 Hijriah atau 2 Oktober 1187 Masehi. Kira-kira begitu. Kemudian sudah dibawa kaum muslimin, Baitul Maqdis ini terus sampai ada di bawah kaum muslimin. Muncullah satu gerakan ketika Kesultanan Utsmaniyah melemah lagi. Melemahnya ini karena apa? Karena pertikaian internal saja sebetulnya. Ya. Sementara di Eropa muncullah Renaissance, kebangkitan Eropa dengan Renaissance-nya gitu. Maka ada abad industri, industrinya bagus, ya. Sementara di internal Khilafah Utsmaniyah melemah. Persenjataan Eropa meningkat, tank diproduksi, kapal laut bagus. Inggris sebagai adidaya kapal laut waktu itu, termasuk kekhalifahan Utsmaniyah pesen kapal laut kepada Inggris. Ini menunjukkan kelemahan yang terjadi di kekhalifahan Utsmaniyah. Maka ada Theodor Herzl pada tahun 1896 ya, menyodorkan proposal ya untuk membuat negara Yahudi. Homeland, dia ceritanya. Homeland. Untuk kembali kepada tanah yang diberkahi. Di mana tanah itu? Di tanah Palestina. Proposal itu ditolak oleh Khalifah Abdul Hamid II. Saya tidak akan serahkan secengkal pun tanah Palestina, karena tanah Palestina adalah tanah milik kaum muslim. Tapi karena kelemahan yang terus melemah, maka saudara sekalian, ini adalah gerakan Zionisme. The movement to establish a Jewish state has been called Zionism. Gerakan untuk mendirikan
negara Yahudi disebut dengan Zionis. Tahun 1904 Theodor Herzl mati, tapi gerakan itu terus menguat dan dipegang oleh keluarga Rothschild, ya, orang Yahudi yang paling kaya di dunia. Hingga hari ini mungkin ya, bank sentral Amerika adalah dikuasai oleh. Nah, ini terus terjadi, ada Balfour Declaration. Di situ diungkapkan bahwa Balfour ini menyetujui untuk di Palestina, dia sebutkan di situ. Ini agak jauh ya, nggak kelihatan. Dia sebutkan bahwa the British government support for the established in Palestine of a national home for the Jewish people. Pemerintahan Inggris mensetujui pendirian, ya, dia sebut national home for Jewish people. Jadi dia katakan national home for Jewish people untuk penduduk Yahudi yang ada di Palestina. Kekhalifahan Turki Utsmani melemah lagi ketika Perang Dunia 1914, 1918 atas situasi yang sangat pelik ya waktu itu. Kekhalifahan Turki Utsmani yang pesan kapal dari Inggris 2 tidak dikirim dengan alasan Inggris harus menghadapi Jerman, maka membuat kemarahan penduduk Utsmani karena kapal yang berpesan dari Inggris tidak dikirim. Di saat yang sama kapal Jerman gak bisa balik ke Inggris karena perang di laut, dia terjebak di perairan netral, waktu itu masih netral Turki Utsmani, maka dia harus bersandar di lautan wilayah Turki Utsmani dengan bendera Jerman, ya, dengan bendera Jerman. Maka pada saat itu terjadi rundingan yang pelik. Dalam perundingan itu diputuskan bahwa kapal ini seolah-olah dibeli oleh Turki Utsmani. Bendera Jermannya diturunkan, dikasih bendera kekhalifahan Utsmania, tapi operatornya masih banyak dari Jerman. Ketahuanlah ini oleh Inggris dan Prancis. Maka pada saat itu yang tadinya Turki Utsmani itu netral, terlibatlah di Perang Dunia II dengan kondisi yang seperti itu dalam situasi yang lemah. Nah, dilalah kersane Gusti Allah, pas itu kalah, ya, perangnya kalah. Maka di tahun 1916 Sykes-Picot membagi-bagi wilayah Turki Utsmani, ya, ditambahi dengan perpecahan yang ada di tubuh Turki Utsmani sendiri waktu itu. Penguasa Hijaz, ya, Syarif Hussein dipersenjatai oleh Inggris untuk melepaskan diri dari Turki Utsmani. Maka semakin muluslah perjalanan bangsa Yahudi untuk tinggal di Palestina. Dan dengan perjanjian Sykes-Picot, lanjut aja layarnya, ya. Nah, ini dibuatlah di situ. Ini sudah tahun 48. Sykes-Picot itu 1916. Lanjut. Ya. Dibuat di tahun 1916, dipecah-pecah negeri kaum muslimin jadi kecil-kecil, kepala suku dipersenjatai, mereka menjadi negara yang kecil-kecil, sangat kecil-kecil. Maka muncullah nasionalisme yang ada di wilayah Timur Tengah. Maka akar masalah utama yang pertama munculnya kasus Gaza hari ini, Bapak Ibu sekalian, adalah karena munculnya nasionalisme, dan itu sebetulnya adalah ulah dari Sykes-Picot. Sykes dari Inggris, Max Sykes, dan George Picot itu dari Perancis. Dia menang perang. Karena menang perang, maka yang kalah perang harus tunduk untuk dibagi-bagi. Ya. Sehingga negaranya kecil-kecil. Sangat kecil-kecil. Di wilayah Timur Tengah yang paling luas adalah Arab Saudi untuk hari ini. Qatar yang kemarin dibom itu sangat kecil.
Penduduknya aja cuma 3,6 juta Qatar itu. Nggak banyak. Penduduk aslinya nggak sampai 1 juta. Yang lainnya adalah ekspatriat. Ya, 3,6 juta, kecil-kecil saja. Dan itu menjadi negara begitu. Sehingga penyebab pertama dari kelemahan kaum muslimin hari ini adalah karena sekat nasionalisme. Maka Gaza itu seolah hidup sendiri. Negaramu adalah negaramu, negaraku adalah negaraku. Padahal sesungguhnya kaum muslimin mestinya adalah kalbunyanil wahid, atau seperti saudara. Maka saudara sekalian, ini adalah kelemahan yang pertama. Ya. Kelemahan yang kedua adalah pengkhianatan penguasa kaum muslimin. Ya. Kaum muslimin ini berkhianat. Apa itu? Jadi Inggris berhasil mengadu domba kaum muslimin dengan memainkan isu primordialisme Arab dan Turki. Hari ini, ya, Arab, Hijaz, Turki. Nah, padahal Turki adalah letak Utsmaniyah. Tapi nanti ada ungkapan dari Netanyahu bahwa dia tidak akan biarkan terbitnya any khalifate in Mediterranean. Gak ada lagi khalifah di Mediterranean. Dia berharap bahwa khalifah ini betul-betul hilang dari memori kaum muslimin. Kalau Bapak Ibu sekalian berkesempatan ke Turki, itu betul-betul negara yang kita tidak bisa bayangkan. Dulu katanya kekuasaan Islam besar ada di sini, tapi kehidupan masyarakatnya sangat sekuler. Sangat sekuler. Maka saudara sekalian, itu adalah keberhasilan yang pertama, ya. Inggris berhasil menyayu Syarif Mekah, Syarif Hussein yang tadi saya katakan, dan belakang hari ya dia ditipu, ya. Inggris karena dia seorang penjajah, mentalnya adalah menjajah dan dia menguasai. Maka saudara sekalian, Zionis semakin mulus. Pada tahun 48 lahirlah negara Yahudi lewat PBB. Kenapa diambil PBB? Karena Amerika ingin ikut bermain. Yang tadinya hanya Inggris yang bermain di wilayah kawasan Timur Tengah, maka tahun 48 ketika Amerika ikut menang perang di Perang Dunia Kedua, dan Amerika negara yang tidak jadi medan perang, negaranya tidak melakukan recovery, tidak perlu biaya recovery, maka Amerika menjadi penguasa baru di dunia ini. Dan di tahun 48 dia tarik masalah Palestina itu ke PBB dan dia kuasai PBB. Maka saudara sekalian, hari ini disebutkan umat ini masih hidup tapi penguasanya mati rasa. Kutukan, kecaman, dan berbagai pertemuan tingkat tinggi dari para penguasa Arab hanya lip service untuk kepentingan popularitas. Nggak ada dampak yang signifikan. Pertemuan setelah Qatar kemarin, pertemuannya juga ada di Qatar, hanya kecaman saja. Ya, kalau hubungan diplomatik harus diputus, ya itu lip service ya kalau ada di sini. Para penguasa Arab dan negeri-negeri Muslim yang bertindak seperti itu karena mereka adalah boneka negara kafir Barat. Mereka rata-rata semuanya adalah boneka Amerika. Maka bagaimana solusi tuntasnya menurut Islam? Solusinya bukanlah perundingan maupun pembukaan hubungan diplomatik ataupun two-state solution. Two-state solution adalah solusi sedari dulu. Dibalikkan lagi ke statementnya Netanyahu. Ya, kata Netanyahu, we will not accept to establish of any caliphate on the Mediterranean. Bahwa kita itu tidak akan pernah setuju atas pendirian khilafah di Mediterranean. I have said many times, dan sudah saya katakan berkali-kali atau berulang-ulang, we will change the face of the Middle East. Kami akan mengubah wajah Middle East, Timur Tengah. Now we are making that a reality. Dan sekarang kami membuatnya menjadi kenyataan. Nah, ini statement Netanyahu.
Maka saudara sekalian, solusi tuntas untuk masalah Palestina adalah menghapus sekat nasionalisme, kembali ke ikatan akidah Islamiyah, agar umat Islam ini bisa bergerak dan digerakkan untuk berjihad. Umat Islam adalah ummatan wahidah. Al-Muslim akhul Muslim. Muslim ini adalah satu harusnya. Satu risalah, satu rasul. Kemudian, dengan apa untuk melawan hegemoni itu? Tentunya dengan menegakkan kekuatan adidaya baru yang bebas dari pengaruh tata dunia saat ini, yakni khilafah ala minhajin. Sehingga saudara sekalian, khilafah itu sebetulnya tidak sekedar kebutuhan. Tidak sekedar kewajiban, tapi juga kebutuhan. Tanpa orang yang menggerakkan 1 yang 2 miliar lebih tadi itu, gak ada artinya apa-apa. Gak ada artinya apa-apa. Kalau tetap tercerai-berai, butuh adidaya yang menguatkan potensi kaum muslimin ini. Diarahkan dengan satu tujuan, satu arah, bidik sasaran. Dan siapa yang mengomando itu? Yang mengomando adalah pemimpin besar kaum muslimin di seluruh dunia ini harusnya. Yang disebut dengan khalifah. Maka khalifah itu tidak sekedar kewajiban. Itu adalah kebutuhan manakala kita ingin mengatasi Gaza contoh. Manakala kita ingin mengembalikan izzul Islam wal muslim. Kemuliaan Islam dan juga kaum muslim. Maka dengan Maulid Nabi ini adalah momentum bagi kita untuk membangkitkan Islam. Menteladani Nabi, mengikuti risalahnya secara kafah, menerapkannya secara utuh dalam kehidupan kita ini, maka tegaknya khalifah atau tegaknya kekhalifahan ala minhajin nubuwah itu menjadi kebutuhan kita. Selanjutnya, saudara sekalian, saya tambahkan sebelum saya tutup dengan closing ini. Teruslah kita itu berbuat baik. Ya, ada slide terakhir sebetulnya saya kirim, tapi bukan slide itu yang tayang. Di dalam Al-Isra disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Jika kalian itu berbuat baik, maka kalian akan berbuat baik bagi diri kalian sendiri, dan jika kalian berbuat jahat, maka kejahatan itu juga bagi kalian sendiri. Man jaa'a bil hasanatin falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'atin fala yujza illa mithlaha. Orang yang membawa kebaikan akan diganjar oleh Allah paling tidak 10 kali lipat. Bahkan di hadis ada bisa jadi 700 kali lipat. Tapi kalau kejelekan hanya diganjar dengan seadanya ya. Kemudian saudara sekalian, teruslah berbuat baik, karena berbuat baik itu akan membahagiakan kerabat kita. Inna a'malakum tu'arradu ala aqrabaikum fi kuburihim minal amwat. Sesungguhnya amal kita itu akan dipertunjukkan oleh Allah kepada kerabat kita yang ada di kubur yang telah mati. Fa in kana khairan ibtafsiru bih. Kalau amal kita itu baik, maka yang ada di dalam kubur itu bahagia. Barangkali ibu bapak ini ada yang orang tuanya sudah meninggal, ada yang kakeknya sudah meninggal, atau keluarganya sudah meninggal. In kana khairan ibtafsiru bih. Kalau kalian itu dilihat di dunia ini berbuat baik, yang di kubur itu bahagia, senang, pengen menggembirakan kedua orang tua yang sudah meninggal, pengen. Pilihannya, jadilah orang baik. Ya. Kalau tidak baik, tentu mereka bersedih. Saudara sekalian, saat kita melakukan perbuatan baik, ada tantangannya. Di dalam surat Al-Hijr, Allah sebutkan di sana, walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun. Dan kami sungguh mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucap.
Baginda Nabi aja punya situasi begitu. Dadanya sempit. Ya, ketika beliau menyampaikan risalah kebenaran. Barangkali di antara kita saat menyampaikan risalah kebenaran dipaidu tonggo, ya, kemudian ya omongan-omongan yang kalau didengar telinga itu membuat dada ini sempit, sesak. Gak apa-apa. Nabi kita juga seperti itu. Ya. Ngaji. Nah, misalnya gitu ya. Gak penak lah omongan itu ya. Membuat dada kita sempit. Nabi kita juga begitu. Maka kata Allah, "Fasabbih bihamdi rabbik wa qum minas sajidin." Maka ketika situasi seperti itu, teruslah bertasbih kepada Allah dan wa qum minas sajidin. Jadilah engkau menjadi orang-orang yang sujud, orang-orang yang sholat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan teruslah menyembah Allah hatta ya'tiyakal yaqin. Hingga datang kepadamu al-maut, kematian. Maka saudara sekalian, saat kita melakukan dakwah, barangkali ada ucapan-ucapan yang tidak enak didengar di telinga, membuat dada kita sesak, maka disuruh banyak bertasbih, disuruh banyak sujud kepada Allah, tetap pertahankan menyembah Allah dengan tulus hingga maut menjemput kita. Semoga dalam keadaan husnul. Amin. Sehingga saudara sekalian, semoga tumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Semoga khilafah akan tegak kembali untuk kami. Wallahu a'lam.